Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wal iman. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah fi kulli yaumin wa lailah. Alfa alfi marrah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana ilmal yaqin. Waj'alna minal ulama'il amilin. Waj'alna min warasatil anbiya'i sayyidil awwalina wal akhirin. Waj'alna min ibadikas sholihin. Waj'alna minal hadinal muhtadin. Waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berniat dulu. Saya dikte, kalian menirukan, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum. Nawaitu ta'allum. Wa ta'lim. Wa tadzakur. Wa tadzakur. Wa tadhkir. Wa tadhkir. Wa naf'a. Wa naf'a. Wal intifa'. Wal intifa'. Wal ifadata. Wal ifadata. Wal istifadah. Wal istifadah. Wal hatha. Wal hatha. Alat tamassuki. Alat tamassuki. Bi kitabillah. Kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Wa sunnati rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda. Wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khair. Wa dalalata alal khair. Wa btigha'a wajhillah. Wa mardatihi. Wa qurbihi. Wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 10 Madrasah Aliyah Ma'arif rahimakumullah. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran praktek ibadah. Anak-anakku sekalian, dalam pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang teori toharoh seperti yang sudah diterangkan di buku Standar Kompetensi Ubudiyah atau SKU. Kami harap kalian semuanya sudah menerima SKU dari perpustakaan. Untuk itu silahkan disimak, Bapak di sini akan menerangkan tentang toharoh. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah tahu tentang toharoh? Toharoh itu adalah bersuci. Bersuci dari apa? Dari keadaan yang belum suci. Kenapa harus bersuci? Supaya suci. Kenapa harus suci? Karena salah satu ibadah atau beberapa ibadah tidak akan sah apabila dalam kondisi yang belum suci. Bersuci di sini dibagi menjadi dua. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Apakah kalian sudah tahu tentang hadas? Hadas itu adalah suatu sifat yang mengakibatkan kalian belum bisa melaksanakan sholat. Kalian harus bersuci dulu untuk menghilangkan hadas tersebut sehingga kalian diperbolehkan melakukan sholat. Kemudian kalian juga harus tahu tentang najis.
Apakah kalian sudah tahu tentang najis? Najis itu adalah benda-benda yang memang aslinya punya sifat najis ataupun benda-benda yang aslinya suci tetapi kemudian terkena najis. Yang aslinya najis disebut sebagai najis, yang benda suci terkena najis disebut sebagai mutanajis. Kalian harus bisa membedakan apa itu najis, apa itu mutanajis. Anak-anakku sekalian, hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar, kemudian yang kedua adalah hadas kecil. Hadas besar harus dihilangkan dengan cara, harus disucikan dengan cara mandi besar. Mandi besar itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, bagian tubuh yang luar, secara merata, dan airnya harus mengalir. Dan air yang dipakai haruslah air yang benar-benar suci dan mensucikan, serta tidak makruh. Disebut sebagai air tahirun mutahirun ghairu makruh. Airnya suci, mensucikan, dan tidak makruh. Untuk pembahasan air, insya Allah nanti akan kita bahas di bab yang tersendiri. Anak-anakku sekalian, kemudian hadas kecil bisa dihilangkan atau bisa kita bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Apakah kalian sudah bisa berwudu? Nanti kalian semuanya harus praktek wudu. Kalian harus bisa berwudu dengan betul. Ibadah itu tidak cukup hanya diteorikan saja, tidak cukup hanya kalian fahami dari buku bacaan saja, tetapi perlu dipraktekkan secara betul dari contoh yang betul, dari contoh yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Kita bisa mempelajari salat dari teorinya. Kita bisa membaca buku. Kita bisa melihat orang yang salat, orang lain yang sedang salat. Tetapi itu tidak cukup. Ibadah itu tidak cukup hanya berteori. Tetapi ibadah itu harus dipelajari secara praktis atau langsung praktek. Dipraktekkan oleh guru kalian, kemudian kalian menirukan. Itulah yang disebut dengan sanad ilmu. Setelah kalian mengetahui apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil, kalian juga harus mengetahui tentang contoh-contoh hadas besar dan contoh-contoh hadas kecil. Hadas besar itu ada beberapa. Yang pertama, ini bisa dialami baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Apa contohnya? Seperti berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri itu selama kepala zakar masuk ke dalam farji, itu sudah menyebabkan hadas besar. Cuma kepalanya tok nempel sedikit ke dalam farji, itu sudah hadas besar. Meskipun tidak sampai keluar air mani. Harus paham ini. Meskipun tidak keluar air mani, selama kepala zakar masuk ke dalam farji, itu sudah menyebabkan hadas besar. Kemudian yang kedua, hadas besar juga bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu keluar air mani. Apakah kalian semuanya sudah balik? Sudah pernah mimpi basah? Mimpi basahnya ngompol atau keluar air mani? Keluar air mani. Pada saat keluar air mani itu berarti secara otomatis kita berhadas besar. Baik perempuan maupun laki-laki kedua-duanya bisa mengeluarkan air mani. Bagaimanapun caranya, selama air mani itu keluar tetap konsekuensinya adalah hadas besar. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu meninggal. Orang yang meninggal itu juga diwajibkan mandi besar. Yang wajib siapa?
bukan orangnya yang meninggal, tetapi dimandiin oleh orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup, apabila mengetahui seorang muslim meninggal dunia, salah satu kewajibannya adalah memandikan. Kalau nggak dimandikan dosa. Karena itu termasuk fardu kifayah. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya adalah hadas besar yang dialami oleh wanita saja. Tidak bisa dialami oleh laki-laki. Apa itu? Seperti haid, nifas, wiladah. Itu semuanya hanya bisa dialami oleh kaum wanita. Laki-laki tidak bisa. Kalian ada yang pernah haid? Tidak pernah ya? Berarti kalian semuanya laki-laki. Oke anakku sekalian, semua itu tadi adalah hadas besar. Barang siapa yang mengalami salah satu saja dari yang sekian saya sebutkan tadi, maka dia berkonsekuensi harus menyucikan dirinya dengan cara mandi besar. Yaitu meratakan seluruh bagian tubuh kita dengan air yang mengalir. Airnya harus yang tohir, mutahhir, ghairu makruh. Bisa dipahami? Kalau makruh apa enggak boleh? Boleh. Itu bisa untuk tohir, mutahhir. Bisa untuk suci, mensucikan. Tetapi sebaiknya tidak. Kenapa? Karena seorang santri harus menghindari perkara-perkara yang makruh. Semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh saja dihindari, apalagi perkara-perkara yang haram. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah tahu caranya mandi besar? Apakah sudah tahu caranya mandi besar? Mandi besar itu punya 2 rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah hal-hal yang wajib dilakukan di dalam melakukan sesuatu. Apabila hal itu tidak dilakukan di dalam melakukan sesuatu, satu saja rukun tertinggal, maka sesuatu itu dikatakan tidak sah. Atau ibadah tersebut dikatakan tidak sah. Rukunnya mandi besar itu ada 2. Yang pertama adalah niat mandi besar. Orang cuma mandi tanpa niat mandi besar, meskipun rata ke seluruh tubuh, maka tidak direken mandi besar. Tidak dicatat sebagai mandi besar. Berarti kalian belum mandi besar. Kalau belum mandi besar berarti masih berhadas besar. Makanya kalian kalau mandi itu diniati. Apakah ini mandinya hanya untuk mencari kesegaran, ataukah memang mandi untuk mandi besar? Kalau mandi besar makanya diniati. Bagaimana niatnya? Nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Pak, saya nggak hafal, panjang sekali bahasa Arab lagi. Bisa diniati niat ingsun adus gede, hukumi fardu, krono Gusti Allah. Kemudian yang kedua adalah rukun yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Airnya, sekali lagi, airnya diratakan, harus mengalir, nggak boleh cuma diusap tok. Harus mengalir. Disunahkan mengalirkan airnya itu yang pertama, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian berwudu. Wudu itu disunahkan pada saat muqaddimah mandi besar. Sekalian mau mandi besar berwudu dulu. Kemudian setelah itu kita siram air dari atas ke bawah. Mendahulukan anggota yang atas. Anak-anakku sekalian, kalian perlu tahu bahwa mandi besar itu boleh dicicil. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kalian malam-malam hadas besar. Terus kemudian kalian mandi besar malam-malam tidak berani. Dikarenakan dingin sekali. Itu boleh dicicil. Dicicilnya bagaimana? Ya wis yang tak mandiin bagian pusar ke bawah dulu. Yang bagian pusar ke atas besok pagi saja. Tidak masalah. Kalian bagian pusar ke bawah kalian mandiin. Kemudian kalian tidur. Besok pagi kalian mandi lagi bagian pusar ke atas. Ini tidak masalah. Boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih baik adalah terus-menerus. Maksudnya terus-menerus ya. Sekali mandi maka sudah terbasuh semua bagian tubuh. Selesai pada saat itu juga. Tidak dicicil. Bisa dipahami? Sudah pernah mandi besar?
harus bisa mandi besar. Dikarenakan apa? Kita tidak tahu kondisi di mana kemudian kita berhadas besar. Ujuk-ujuk terus kemudian keluar air mani. Kok bisa ujuk-ujuk keluar air mani? Wallahu a'lam. Terus kemudian sunnah-sunnah dari mandi besar. Halo, kalian sudah tahu belum sunnah-sunnah dari mandi besar? Mandi besar itu disunahkan membaca bismillah dulu. Kalau segala sesuatu tidak hanya mandi besar, semuanya lebih baik diawali dengan bismillah. Barang siapa memulai suatu ibadah dengan bismillah, insya Allah ibadahnya itu lebih barokah. Kalian akan lebih banyak mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah berwudu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, sebelum mandi besar, berwudu. Kemudian yang ketiga, kita juga disunnahkan untuk menggosok air yang mengalir tadi, air yang mengalir ke seluruh tubuh tadi. Sehingga tidak hanya dialirkan tok, tetapi juga digosok. Ingat, sebelum airnya rata ke seluruh tubuh, jangan pakai sabun dulu. Pakai sabunnya kapan? Kalau mandinya sudah selesai. Kalau airnya sudah tersampaikan ke seluruh bagian tubuh, dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, baru kemudian pakai sabun. Kenapa kok begitu? Dikarenakan airnya tidak boleh tercampur dengan sabun. Kalau airnya tercampur dengan sabun, nanti airnya tidak tohirun mutoh. Bisa dipahami? Ya, kalau air tercampur dengan sabun, itu namanya air sabun. Padahal mandi besar itu airnya harus suci Air sabun tidak bisa mensucikan karena bukan air yang suci Air yang suci mensucikan ada 7. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, air apa? Air hujan dari atas. Kita bahas dari atas. Air hujan itu maksudnya ma'us sama. Air yang turun dari langit. Kemudian air apa lagi? Ada air sumur, kemudian air sungai, kemudian air sumber, kemudian air laut. Apa lagi? Kurang 2. Air es, air embun. Itu semuanya adalah air yang tohir mutohir selama tidak tercampuri oleh sesuatu. Bisa dipahami? Nah itu disunahkan untuk digosok-gosok. Pak, misalnya bagaimana kalau seandainya saya mandi besar, saya terjun ke kolam renang, langsung jebur, langsung rata seluruh tubuh. Sah. Selama pada saat jebur itu kalian niat apa? Niat mandi besar. Saat jebur semuanya sudah teraliri oleh air, sudah terhinggapi oleh air. Termasuk sela-selanya, jangan lupa sela-sela ini sela-sela. Terus kemudian sela-sela. Kalau mungkin kalian terlalu gemuk, di bawahnya sini juga sela-sela. Ini sela-sela. Kemudian ujung kaki, delamaan, itu semuanya harus terkena air yang mengalir. Itu tadi sunnahnya digosok. Gosok-gosoknya pakai tangan. Kalau pakai alat boleh, selama alat itu tidak menjadi penyebab tercemarnya air. Kalau alatnya itu ada sabunnya, wah itu yang bikin mandi kalian nanti nggak sah. Kenapa? Karena airnya sudah air sabun, bukan air yang tohir mutohir. Bisa dipahami? Terus kemudian anak-anakku sekalian, sunnah yang selanjutnya adalah mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Yang bagian kanan didahulukan. Ini tidak hanya dalam mandi saja. Dalam mengerjakan sesuatu, kalian usahakan mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Dan yang terakhir, di antara sunnah-sunnahnya adalah urut. Urut itu maksudnya dari mana? Urut itu dari atas. Disunahkan dari atas dulu. Bisa dipahami? Tapi sebelum dari atas ini tadi kalian disunahkan untuk berwudu. Setelah itu baru kemudian memulainya dari atas. Bisa dipahami? Anak-anakku sekalian,
Di antaranya lagi yang berhubungan dengan hadas besar. Halo, masih semangat? Di antaranya lagi yang berhubungan dengan hadas besar, konsekuensi yang diterima oleh orang yang berhadas besar, kalian tahu orang yang berhadas besar tidak boleh ngapain aja? Orang yang berhadas besar sebelum mandi belum boleh sholat. Kemudian belum boleh memegang, yang betul adalah memegang mushaf. Ya, memegang maksudnya mushaf apa? Mushaf Al-Quran. Kalian punya mushaf, yang kalian baca itu adalah mushaf Al-Quran. Nanti perbedaannya mushaf sama Al-Quran kita bahas di pertemuan yang lain insya Allah. Terus kemudian yang ketiga, kalian juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca. Kemudian selanjutnya kalian juga tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Apalagi? Ada lagi? Memotong kuku boleh. Memotong kuku boleh, tetapi diusahakan kuku yang terpotong itu juga diajak mandi nanti. Karena dalam kondisi belum tohir, dalam kondisi kalian masih berhadas besar, kukunya itu juga belum dimandikan. Sehingga pada saat mandi, ya ajaan. Kasihan nanti kalau nggak diajak. Gitu ya. Makanya kalau kalian memotong kuku pada saat berhadas besar, sebaiknya dihindari dulu. Tetapi kalau sudah kadung, kalian kumpulkan kukunya. Begitu, bisa dipahami? Ada salah satu keterangan di situ nanti, di kitab kalian Mabadiul Fiqhiyah itu, tentang memotong kuku pada kondisi hadas besar. Itu dianjurkan untuk tidak dilakukan. Terus kemudian, selain berdiam diri di masjid, khusus untuk hadas besar yang berupa haid. Halo? Haid tadi dialami oleh siapa? Oleh perempuan. Dalam kondisi haid, seorang perempuan juga tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan atau berjima. Bisa dipahami? Kalian nanti menikah atau tidak? Pengen menikah atau tidak? Kalau sekarang jangan dulu. Kalau sekarang jangan dulu, semua akan indah pada waktunya. Agar yang indah-indah itu nanti datang, makanya jangan dicicil mulai dari sekarang. Kalau dicicilnya mulai dari sekarang, yang indah-indah nanti nggak akan dapat. Bisa dipahami? Berarti seorang santri tidak boleh pacaran. Siap? Kalau sudah muni siap, maka yang pacaran ini harus cepat diputus ini. Nanti kalau nggak cepat diputus, udunan. Kalau nggak cepat diputus, bagaimana? Udunan. Kalian pernah udunan? Anak-anakku sekalian, selain hadas besar, juga ada hadas kecil. Kalian sudah tahu hadas kecil? Setiap hari kalian berhadas kecil. Apa saja contohnya hadas kecil itu pada saat kita ngapain aja? Pada saat pipis, pada saat pokoknya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang, lubang dua jalan itu, paham maksudnya? Selain air mani, berarti itu adalah hadas kecil. Yang keluarnya itu adalah najis itu selain kentut, selain air mani. Air mani tidak najis. Ini perlu diingat-ingat, air mani tidak najis. Kalau air mani najis, maka kalian najis semua. Karena kalian dulu berasal dari air mani. Bisa dipahami? Ingat-ingat, air maninya manusia itu tidak najis. Kemudian kentut juga tidak najis. Kentut yang najis itu yang berbarengan dengan ampasnya. Pernah keluar kentut berbarengan dengan ampasnya? Hati-hati, itu najis loh ya.
Sehingga sebelum kita pakai lagi harus dicuci terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, di antara najis lagi, halo. Tadi sudah saya katakan antara najis dengan mutanajis itu berbeda. Najis itu memang sudah dari sononya itu najis. Seperti kencing. Kencing itu memang sudah dari sononya najis. Seperti kotoran manusia atau kotoran hewan itu memang sudah asli najis. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya tidak najis. Sebenarnya suci tetapi terkena oleh ini apa ini? Spidol. Kalau saat ini spidol suci atau tidak? Suci. Aslinya suci. Kemudian spidol ini kena kotoran cicak, telek cecak. Telek cecak nemplok, telek cecak teles. Nemplok di sini. Bisa dipahami? Maka bagian yang ketemplokan telek cecak ini maka itu mutanajis. Paham? Mutanajis. Hal yang aslinya suci tetapi terkenai oleh najis. Atau air. Ini apa? Kopi. Boleh diminum? Oh, teh ternyata. Kalau minum harus duduk nanti saja. Sekarang masih syuting. Kalau minum harus duduk. Diingat-ingat, kalau minum harus duduk. Anak-anakku sekalian, tekon di mengke. Kalau ada kotoran cicak masuk ke dalam teh ini, maka tehnya mutanajis. Maka tehnya mutanajis. Kenapa kok mutanajis? Tehnya aslinya suci, tetapi terkenai oleh najis. Yang najis apa? Kotoran cicak. Bisa dipahami? Sudah tahu kotoran cicak? Kalian sudah pernah ketemplokan kotoran cicak? Kalian hilangkan atau tidak? Jangan dimaam loh ya. Terus kemudian anak-anakku sekalian, najis, halo, najis itu dibagi menjadi berapa? Najis dibagi menjadi berapa? Apa saja? Najis mukhafafah, kemudian mutawasitoh, kemudian mughaladhoh. Kalian sudah tahu belum ketiga-tiganya? Yang pertama mutawasitoh, apa itu hadis mutawasitoh? Nah, tadi kan mulai dari mukhafafah. Yang kecil itu apa? Mukhafafah. Saya urutkan. Kita mulai dari yang paling ringan. Paling ringan. Namanya najis bukan kecil ya, tetapi ringan. Najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najisnya atau kotorannya bayi laki-laki umur berapa? Sebelum umur 2 tahun, kemudian belum makan apapun kecuali ASI. Belum makan apapun kecuali ASI. Maka kotorannya bayi laki-laki tersebut adalah najis mukhafafah. Para wanita tidak boleh iri. Pak, laki-laki saja najis mukhafafah, kok najisnya kami tetap mutawasitoh sejak kami lahir procot. Nggak usah iri, memang begitu sudah dari sononya. Kemudian najis mukhafafah itu cuma itu tok. Bagaimana cara menyucikan najis mukhafafah? Cukup dengan memercikkan air secara merata ke tempat yang terkena oleh najis mukhafafah. Misalnya baju kalian terkenai pipisnya adik kalian laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih makan ASI, belum makan apapun selain ASI. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup kalian ambil air yang tohir mutohir, terus kemudian kalian percikkan secara merata ke tempat yang terkena najis mukhafafah. Bisa difahami?
Bisa dipahami? Cuma begitu tok. Cuma begitu tok. Terus kemudian yang kedua adalah najis. Kita mulai saja dari najis mughaladhah. Nanti lek bedakne ben penak. Najis mughaladhah itu najis yang paling berat. Kenapa kok paling berat? Dikarenakan najis mughaladhah ini cara menyucikannya juga agak berat. Berbeda dengan najis-najis yang ringan dan sedang. Apa najis mughaladhah itu? Habis. Apa najis mughaladhah itu? Najis mughaladhah itu adalah babi dan keturunannya dan juga anjing dan keturunannya. Semua bagian dari babi dan anjing semuanya adalah najis mughaladhah. Tidak hanya air liurnya tok, tetapi bulunya juga najis mughaladhah, kulitnya najis mughaladhah. Terus kemudian belung itu apa? Tulangnya juga najis mughaladhah. Kemudian segala macamnya adalah najis mughaladhah. Apakah anjing itu asli anjing ataukah anjing yang berselingkuh dengan wedhus kemudian keluar anjing campur wedhus, itu tetap najis mughaladhah. Bisa difahami? Babi juga demikian. Jadi kalian hati-hati. Cara menyucikannya bagaimana? Cara menyucikannya dengan membasuh dengan air 7 kali yang salah satunya dicampuri oleh debunya yang suci. Bisa difahami? Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita praktekkan cara menyucikan hadis mukhaffafah, mughaladhah, dan mutawasithah. Kemudian yang terakhir adalah najis mutawasithah. Mutawasithah yang tengah-tengah, yang sedang-sedang Apa najis mutawasithah? Najis mutawasithah adalah najis selain mughaladhah dan mukhaffafah. Bisa dipahami? Selain mughaladhah dan mukhaffafah pasti mutawasithah, apapun itu. Apakah air kencing kalian, apakah eok kalian, apakah itu air kencingnya binatang atau eoknya binatang, apakah darah yang mengalir, apakah nanah yang mengalir, semuanya itu adalah najis mutawasithah. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan najisnya mutawasithah itu dulu. Terus kemudian bagaimana? Setelah hilang rasa, warna, dan bau, kemudian dialiri oleh air. Itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Anak-anakku sekalian, dari pembagian najis ini, apakah kalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah. Masih semangat? Masih semangat? Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.